Selamat sore Bapak Ibu Komisi Kaleb yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur Tuhan yang begitu baik senantiasa menyertai kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita hari demi hari. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita nyanyikan satu lagu Pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata. Pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu karena anugerah-Mu, pujihu kan kasih-Mu. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu tuh segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan terus memelihara kami dan Tuhan terus menyertai kami di dalam hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Tidak dapat diukur, begitu luasnya, begitu dalamnya. Kita bisa merasakan kasih Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan menyanyikan satu lagu Kasih Allah. KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya
dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, Sandar pada Lengan yang Kekal. Tuhan adalah sandaran kita. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kepada hambanya penginjil Hizkia kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu di Komisi Kaleb yang Tuhan kasihi, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengagungkan Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan, hidup kami, bahkan mati kami ada di dalam tangan Tuhan.
dan kami terus mendapatkan kasih karunia Tuhan, tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu kami boleh memahami firman Tuhan, dan melalui penyertaan-Mu, melalui kuasa-Mu Tuhan, kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini akan merenungkan sebuah tema yaitu hoax. Orang biasa sebut hoax ya, disebutnya itu hoax. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari siapa di sini yang gak suka sama berita hoax? Berita bohong, pasti kita bilang ya, kamu suka berita hoax? Pasti gak suka. Tapi pernah menyebarkan gak berita hoax? Mungkin pernah ya, tanpa kita sadari ya. Kita mungkin kurang hati-hati, kita menyebarkan berita yang sebetulnya berita itu berita palsu, berita yang gak tepat, berita yang gak benar. Kalau kita lihat di slide-nya ini ada sebuah gambar, mohon maaf ya agak serem gambarnya ini ya. Tapi berita ini terjadi, dikirimkan dari satu WA, WhatsApp itu ke WhatsApp yang lain dan dengan cepat sekali menyebar. Saya sendiri bahkan mendapatkan berita ini di Tanjung Bunga, katanya ada orang dibusur, tembus lehernya begitu. Dan kemudian motornya diambil. Saya jadi korban hoax gak? Ya, Bapak Ibu, saya jadi korban hoax juga ya. Waktu saya baca berita itu, saya mau pulang dari gereja itu malam-malam. Jadinya saya deg-degan. Waduh ya, belum sempat cek apakah berita ini benar atau tidak. Akhirnya saya pulang, agak cepat nyetir motornya. Dan sampai di Tanjung Bunga itu saya lihat kiri, lihat kanan terus. Takut kalau ada yang ikuti atau kemudian saya digusur gitu. Wah, ngeri sekali. Dan sampai di rumah, saya langsung cek ya, Bapak Ibu, untuk berita ini, apakah ini berita yang benar gitu. Bahkan ada jemaat-jemaat juga mengirimi saya berita ini nih. Wah, kok banyak ya? Jangan-jangan kalau berita ini banyak dibicarakan, artinya berita ini benar. Ternyata setelah saya cek, tanya-tanya ke info-info Makassar misalkan, berita-berita yang dari berita yang bisa dipertanggungjawabkan pastinya ya. Ternyata enggak. Ternyata dari situs-situs resmi di Kota Makassar menyatakan, bahkan ada beredar ini ya, beredar video dan pesan WhatsApp aksi begal marak di Makassar, di Tanjung Bunga secara khusus, dan polisi bilang itu hoax. Itu palsu, nggak ada laporan masuk dan sudah diteliti, dicari kalau ada memang yang melakukan dan tidak ada. Saksi mata semua bilang nggak ada. Jadi ini berita hoax ternyata. Aduh, sudah bikin deg-degan ya. Orang kalau takut itu nggak pengen takut sendirian mungkin. Jadi dia ajak orang lain juga supaya takut begitu. Kalau benar beritanya, tapi ternyata ini beritanya palsu. Jadi Bapak Ibu, kita harus saring sebelum sharing. Ingat ya, saring sebelum sharing. Apa tuh saring? Apa yang disaring ya? Jadi kita harus melihat dulu sebagai netizen yang smart nih ya. Stop sharing sebelum saring dulu. Kalau kita nih netizen yang smart, yang cerdas. Jadi kita harus melihat, ini ada gambarnya nih ya, sini. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini udah pasti beritanya benar ya. Kita harus lihat dulu nih, bagaimana cara mendeteksi suatu berita itu hoax atau bukan. Pertama, cek alamat websitenya atau cek alamat yang menyebarkannya begitu. Cek situs tersebut. Jadi kalau misalkan ada dari koran lampu hijau, ya pasti ya beritanya kemungkinan hoax ya. Kalau beritanya dari kompas.com, gitu, sebut merek nih. Tapi udah pasti berita-berita ini kemungkinannya kecil untuk hoax. Sering memang 100% bisa dibilang pasti benar. Lalu cek dengan media lainnya. Kalau kita ngelihat satu berita, jangan lupa, oh kalau gitu saya cek di media-media lain. Apakah di media-media yang bertanggung jawab juga, yang resmi itu juga menyatakan berita tersebut. Gunakan fact checking, ini di Google ya. Kalau Bapak Ibu bingung mungkin bisa tanya keluarganya yang ngerti teknologi, tanya di Google itu ada. Bisa cek website ini nih hoax atau bukan. Lalu lihat siapa penulis dan narasumbernya. Seringkali kita nerima berita hoax itu paling cepat tuh dari mana? Dari WhatsApp, dari WA. Kenapa? Karena biasanya tinggal copy, tinggal paste, tinggal disalin dan dikirim aja ke banyak lain. Kita pikir, ini nggak masalah deh, seru juga ceritanya ya.
Terus tapi dilihat dulu siapa penulisnya, narasumbernya siapa. Biasanya di bawah tuh ada gak berita dari mana. Dan itu bisa dicek lagi ya benar apa enggaknya. Kalau saya sih biasanya dapat berita, yang paling sering apa Bapak Ibu? Berita hoax tuh. Berita tentang COVID ya. Itu beritanya paling banyak hoaxnya. Tentang politik juga. Tentang COVID tuh jangan begini, COVID sembuh dengan minum air panas campur apa misalkan, campur minyak kayu putih. Minum, mentah ada beritanya. Dan ternyata kita harus dengan hikmat. Kalau kita beroleh informasi, kita butuh hikmat untuk bisa mengolah. Ya, itu tanya, kalau saya, ya saya nggak akan misalkan beritanya tentang COVID. Saya tanya adik saya, misalkan dia desainer, gitu. Ya dia nggak akan ngerti ya. Atau tanya orang lain, atau tanya sesama hamba Tuhan. Mungkin kami nggak ngerti apakah ini hoax atau bukan. Jadi saya misalkan tanya rekan-rekan atau jemaat yang memang bekerja di rumah sakit atau sebagai dokter, biasanya mereka akan bisa pastikan itu hoax atau bukan. Jadi jangan mudah ya, oh ini kita kan pingin oh COVID ini cepat beres. Jangan menipu diri sendiri dengan, oh ini pasti berita benar, oh ini pasti berita benar. Mungkin tulisannya bahasa Mandarin, belum tentu juga Bapak Ibu ya. Mau tulisannya bahasa Korea, bahasa Mandarin, kita nggak bisa langsung tetap yakin, oh ini pasti berita benar. Cek dulu, saring sebelum sharing. Bapak Ibu, kita bicara tentang hoax itu relatif banget dengan kehidupan kita. Sangat kita mengalami, melihatnya bahkan setiap hari mungkin. Tapi ternyata berita hoax ini sudah ada, ya, terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Yaitu tepatnya ketika zaman Tuhan Yesus. Mungkin bahkan sebelum zaman Tuhan Yesus, namanya berita hoax. Selagi kita ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita pasti akan terus-menerus kenal yang namanya berita hoax. Nah, ini kita baca sama-sama dari Alkitab kita, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ini adalah sebuah kisah tentang hoax. Salah satu hoax terbesar, skandal hoax terbesar yang dilakukan justru oleh pemuka agama. Jadi saya sendiri ini bikin mawas diri ya. Jadi pemuka agama itu tuh nggak lantas kita pasti paling suci, benar ya, tanpa kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kita harus mawas diri. Siapapun kita, itu sangat bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi saya memberi judul, ya bukan LAI. Kalau LAI kan beda. Ini saya hoax Mahkamah Agama. Hoax yang diciptakan Mahkamah Agama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, kita akan baca bersama-sama. Dari ayat yang 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya, murid-murid Tuhan ya, datang malam-malam dan mencuri jasad Tuhan Yesus itu ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, sampai tulisan ini ditulis maksudnya ya. Bapak Ibu, ini jadi pertanyaan buat kita ketika kita baca nas ini nih. Kok para pemuka agama ini tidak takut ya untuk berdusta, menebar berita hoax, padahal mereka kan pasti tahu dari para penjaga yang cerita. Mereka menyaksikan malaikat menggulingkan batu itu gitu loh. Kenapa kok udah tahu fakta bahwa Tuhan Yesus ini bangkit? Mereka pasti mendengar prajurit ini pasti, waduh, jangan benar dong berarti ya. Berarti benar dia bangkit gitu. Tapi bukannya malah, wah berarti benar, aku harus mengaku aku salah, aku harus bertobat. Tapi kekerasan hati mereka. Kenapa mereka bahkan para pemuka agama bisa berdusta? Karena ada kepentingan. Kepentingan yang lebih penting daripada Kristus itu sendiri. Ini yang harus kita jaga sebagai manusia berdosa ya. Selalu ada tarikan untuk melakukan ini. Selalu ada hal-hal yang bisa menggantikan Kristus dalam kehidupan kita.
di mata ini ada 3 poin yang kita belajar dari kejadian para pemuka agama ini kemudian memilih berdusta. Yang pertama adalah di mata kepentingan ukurannya bukan lagi kebenaran, tetapi kebaikan. Bapak Ibu, beda ya antara kebenaran dan kebaikan, itu beda. Gak selalu berjalan seiringan. Sesuatu yang kita pikir baik belum tentu itu kebenaran. Sesuatu yang benar belum tentu dipandang orang juga kebaikan, bukan? Jadi ini ya, kita harus hati-hati ya, jangan pikir baiknya kita. Tapi apa yang Tuhan anggap kebenaran, harus kita uji. Di mata kepentingan, ukurannya bukan lagi kebenaran, tetapi kebaikan menurut ukuran yang berkepentingan. Itu yang pertama. Jadi kalau udah ada kepentingan dari kita, ya, dari apa yang kita sebetulnya kita anggap baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kadang kita rela meniadakan kebenaran demi yang kita pikir ini kebaikan. Kedua adalah demi yang disebut status quo, Bapak Ibu. Status quo itu apa? Status quo itu yang penting ini. Yang penting jangan membuat keributan di banyak orang. Maka kebenaran dan korban itu dibungkam. Hati-hati ya. Kita mungkin pikir yang penting nggak ribut. Bukannya masalah ribut atau enggaknya. Tapi masalah kebenaran ini memang harus dinyatakan. Ya jangan sampai ribut juga meskipun kebenaran dinyatakan. Cuman kadang demi status quo itu akhirnya seperti yang terjadi dengan para pemuka agama ini. Ya sudahlah daripada kita menyatakan, ya ternyata dia bangkit, nanti jadi ribut ya kan. Dan ini berkaitan dengan yang ketiga, perasaan malu. Daripada mengaku dosa, waduh ya aku salah nih, ternyata dia beneran bangkit. Seperti kesaksian para penjaga itu ya. Lebih baik apa? Para pemuka agama ini tua-tua itu kemudian menutupinya. Agar tidak balik dihakimi oleh orang-orang. Ini masalahnya. Kalau kita suka menghakimi orang, hidup kita sendiri nggak akan damai. Kita akan takut terus-terusan untuk kita juga dihakimi oleh orang lain. Sedangkan kalau kita udah di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita nggak lagi dinilai bersalah di hadapan Bapa karena penebusan oleh Kristus. Maka pasti kita nggak mudah menghakimi dan kita juga nggak takut untuk dihakimi orang. Karena kita tahu pengadil sejati kita siapa. Oke, next. Namun, Bapak Ibu, apa yang menjadi skandal terbesar dari para pemuka agama Yahudi ini, kemudian hoax tentang Tuhan Yesus ini ternyata gagal. Puji Tuhan, ternyata gagal oleh karena kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus yang benar-benar memang terjadi. Dan itu bisa kita nikmati sekarang ini, itu berkat juga kesaksian para murid dan pengikut Yesus yang melalui kuasa Tuhan itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bangkit. Tuhan menyatakan melalui dia menampakkan dirinya. Dan itu nggak hanya kepada para murid, tapi kepada ratusan orang yang mengikuti dia. Jadi saksi mata ini nggak mungkin bisa diabaikan oleh bahkan pemerintah di masa itu. Walaupun mereka bersikeras nggak mau mengakui, tapi namanya kesaksian ini lebih kuat. Maka itu, Bapak Ibu ya, kita sebagai orang Kristen, itu panggilan kita untuk bersaksi, bukan berdebat. Kadang kita jatuh ya, karena kita mungkin ngerasa, ya ini yang benar nih. Kemudian kita menyalah-nyalahkan orang ya dengan mudah. Jadi nggak bawa kemana-mana. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka ya menyaksikan dan mereka bersaksi. Sederhana sekali. Menjadi orang Kristen itu panggilannya untuk bersaksi. Itu yang harus kita ingat untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang bersaksi menjadi satu pertanyaan. Bagaimana kemudian aku nih bersaksi? Ya. Jadi ini berlaku bagi kita semua orang Kristen di segala usia, dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada. Ini jadi satu poin penting, poin-poin yang penting untuk kita perhatikan. Apakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Untuk bersaksi, Bapak Ibu, kita harus mengalami. Itu udah pasti. Bagaimana kita menyaksikan sesuatu yang kita nggak alami sendiri? Itu nggak mungkin. Apakah Bapak Ibu bisa menyaksikan betapa enaknya suatu makanan misalkan? Tanpa Bapak Ibu pernah mencicipinya dan merasakan memang betul enak. Pasti kesaksiannya nggak akan powerful. Kesaksiannya nggak akan kuat. Saya pernah mengalami sendiri ketika saya dulu pernah coba jualan-jualan ya, cari uang waktu masa sekolah. Dan saya sempat tuh belum coba produk yang saya jual. Ada banyak produknya, salah satunya teh kesehatan. Kemudian tanpa saya coba itu tehnya, dan saya jual. Dan yang mau tahu produk saya ini ada orang tanya, bagaimana ya rasa ini dek, rasa apa namanya,
Rasa tehnya bagaimana? Manis gak? Atau pahit atau wanginya kayak seperti apa? Ada aroma melatinya gak? Saya nggak suka kalau ada aroma melatinya. Waduh, di situ karena saya nggak mengalami, saya nggak bisa menyaksikan. Akhirnya nggak kuat, saya ya nggak gagal menjual ya waktu itu ya. Karena ya untung saya pilih ya udah jujur aja daripada bohong. Oh iya, manis Pak. Atau nggak ada bau melatinya, ternyata ada. Wah, pelanggan bakal komplain marah-marah nanti ya. Jadi saya bilang, aduh saya belum pernah coba dan saya diketawain ya. Aduh, kamu gimana sih? Kamu jual teh kesehatan, kamu belum pernah coba gitu. Sama juga Bapak Ibu dengan bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Ya, kita harus mengalami Tuhan dan lebih penting adalah menghidupi Injil setiap hari. Karena kalau cuman dulu ya, dulu, mungkin saat ini kita udah kering. Kita mau bersaksi juga udah nggak ada kekuatannya gitu. Bahkan keinginannya juga udah nggak ada. Dan mengalami Tuhan ini jangan dipandang hanya sebatas sekedar rutinitas agamawi dan disiplin rohani semata. Oh ya, aku tiap hari kok berdoa. Mau makan aku berdoa. Mau mandi aku berdoa. Ya bisa aja tampak religius kegiatan-kegiatan itu. Tapi kalau itu kita mendasarinya sebagai usaha kita sendiri supaya religius, itu yang disebut sebagai moralisme. Nah, makanya kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita betul-betul lebih dari sekedar rutinitas. Itu kita berrelasi dengan intim dengan Tuhan. Relasi. Itu yang kadang hilang di dalam rutinitas agama kita. Kemudian yang kedua, jauhi moralisme dan legalisme. Moralisme, legalisme itu seperti para pemuka agama ya. Pokoknya mana yang benar dan orang salah begitu. Hobinya itu menyalah-nyalahkan orang, menghakimi orang. Seperti tua-tua para pemuka agama Yahudi, dan kita nggak boleh mengikuti mereka ya. Tapi kita kenal Tuhan kita ganti itu di hati kita. Antara kita ingin semuanya tuh berdasarkan law, tapi diganti dengan kasih Kristus di hati. Poinnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, semua sudah selesai. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang, sudah done, sudah selesai. Jadi kita sekarang ini nggak lagi di dalam tuntutan hukum Taurat, bahwa kita harus sempurna di hadapan hukum Taurat, tapi di dalam Tuhan kita dibenarkan di hadapan Bapa. Kita harus mengakui justru ya, bahwa kita ini nggak mungkin bisa sempurna di dalam hukum Taurat. Tapi kita sempurna di dalam kasih Kristus. Ini yang harus diingat. Dan kalau kita mengalami itu, Bapak Ibu, kita nggak akan jadi orang yang mudah menghakimi, galak sama orang gitu ya. Pokoknya yang benar begini, pokoknya gitu. Waduh, itu kayaknya nggak mencerminkan Tuhan Yesus sendiri, nggak seperti itu ya. Itu lebih mirip siapa? Para pemuka agama Yahudi. Dan yang ketiga adalah iringi kesaksian Alkitab dengan bukti nyata. Iringi kesaksian Alkitab dengan bukti nyata. Ngomong lagi bicara relasi yang indah dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Alkitab, betapa Tuhan Yesus itu dahsyat, penuh kasih, penuh pengampunan dan lain sebagainya. Orang juga akan lihat apakah di dalam kehidupan kita orang yang memberikan pengampunan nggak? Atau orang yang lebih suka membenci, orang yang suka ngomongin orang. Cari kejelekan orang jago gitu. Tapi apakah kalau demikian yang didapati dalam kehidupan kita, orang mungkin akan ya masa iya gitu loh. Orang Kristen aja nggak bisa mengasihi orang gitu. Dan untuk ini bukan kuat hebat kita juga, kita bisa sempurna ya. Tapi balik lagi, kalau kita mengalami relasi yang indah dengan Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Jadi mengubah hidup kita bukannya jago Alkitab, bukan. Tapi yang mengubah hidup kita Kristus itu sendiri, yang hadir dalam hati kita, hidup kita. Jadi ini ya, dua bedanya. Bagaimana kita bicara ini bersaksi seperti para murid pengikut Kristus itu bisa powerful, bahkan mengalahkan hoax-hoax yang diciptakan oleh pemuka agama Yahudi. Pertama kita harus jangan yang seperti ini ya, yang ini yang jangan. Itu kesaksian Kristen moralistik. Jadi artinya apa? Yaitu menekankan kesalehan agamawi sebagai daya tarik kekristenan. Aneh ya kalimatnya ya. Kalau kita bicara tentang kesalehan agamawi, semua agama juga punya. Lalu apa menariknya? Kalau kekristenan juga menekankan hal yang sama. Gak boleh ini, gak boleh itu. Begini, harus begini dan begitu dan segala macam. Ya memang itu penting. Peraturan ada. Kan Tuhan Yesus bilang bukan ditiadakan, tapi digenapi di dalam Dia. Itu harus dipahami ya. Bukan meniadakan hukuman. Tapi kalau ternyata kita berhenti di hukuman, dan hukuman itu
Ya gereja kita jadi gereja yang kalau kita pikir itu menarik, goodbye. Orang nggak akan tertarik datang untuk beragama karena setiap agama juga menawarkan hal yang sama, moralistik. Jadi kalau Injil moralistik itu ya menekankannya begini, apa yang telah kamu perbuat bagi Tuhan? Ayo, apa yang telah kamu perbuat bagi Tuhan? Ayo, kamu bentar lagi loh nyawanya loh. Wah, hati-hati loh, ada neraka loh. Yang dibahas itu aja. Tapi nggak menekankan yang sebaliknya. Yang ditekankan adalah apa yang telah kamu perbuat. Itu kan balik kepada usaha manusia untuk menggapai Tuhan artinya. Jadi buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Sedangkan kalau kita membanggakan kesalehan kita Bapak Ibu, Yesaya 64 ayat 6 mencatat, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita nggak bisa Bapak Ibu membanggakan kesalehan kita, sembari juga menghakimi orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita secara rohani. Ini nih, nggak benar nih dia nih punya dosa ini, dosa itu, dosa ini. Kamu nggak berhak pelayanan, kamu nggak berhak ada di gereja ini bahkan. Kita malu kalau kita membanggakan kesalehan kita di depan Tuhan demikian. Tuhan bilang itu kayak kain kotor. Kalau itu usahamu, gak ada yang bisa kecuali kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan melalui Tuhan Yesus. Kalau kita paham ini, kita gak akan memperlakukan orang dengan begitu kerasnya. Menyalahkan orang dengan begitu kerasnya. Bahkan kita menutup pintu pengampunan bagi orang lain. Itu berarti kita belum ada hidup di dalam Tuhan. Meskipun secara lahiriah, secara fisik kita mungkin tampak religius. Hati-hati Bapak Ibu. Dan ini yang betul, yaitu kesaksian Injil yang sejati. Ini yang disaksikan oleh para murid dan pengikut Kristus, ya, yang benar-benar harus kita juga lakukan di dalam kuasa kasih Kristus. Itu bukan menekankan tentang apa yang telah kamu perbuat, itu moralisme tadi, tetapi apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita manusia berdosa ini. Itu poin yang sangat-sangat mungkin kelihatannya beda-beda tipis, tapi ternyata sangat berbeda hasilnya. Injil itu menekankan, Injil memang memberitahu bahwa ada murka Allah. Injil juga memberitahu bahwa ada hukuman. Tapi Injil itu nggak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ bukan Injil, itu law, itu hukum Taurat. Tapi Injil memberitakan bahwa itu digenapi di dalam Kristus dan sudah dibayar lunas harganya. Jadi ini yang harus ditekankan. Hati-hati, pengajaran-pengajaran teologi banyak yang sangat moralistik. Itu yang membuat kita kemudian jadi makin moralistik, makin mudah menghakimi orang lain, ya, dan diri kita sendiri makin kering, bukan? Tapi kalau kita menghidupi Injil setiap hari, menghidupi Injil, kita bilang kalau jangan langsung berpikir penginjilan ya. Itu nanti next berikut. Tapi kalau kita bicara menghidupi Injil, buat diri kita sendiri dulu. Setiap hari kita memulai hari, kita menjalani hari dengan pengakuan bahwa kita ini orang berdosa dan kita menerima kasih anugerah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Ini yang harus kita tekankan tiap hari dalam kehidupan. Dan ini akan menjauhkan kita dari yang tadi, moralisme, kemudian membawa kita menghidupi Injil dan menjadi ciri khas kekristenan Bapak Ibu. Kalau tadi bicara menjadi daya tarik gereja adalah moralisme, pasti nggak akan menarik ya. Tapi kalau kita menghadirkan kasih, penerimaan, kehangatan, dan juga dari sana orang mengenal Kristus, orang boleh belajar kagum akan Kristus sehingga hal-hal dunia, dosa-dosa yang mungkin ada, itu tidak jadi menarik lagi ketika mereka melihat Kristus. Tapi kalau yang moralisme tadi, itu langsung membabat habis. Pokoknya kamu nggak boleh melakukan dosa A, B, C, dan nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi nggak menghantarkan orang pada Kristus. Ini yang bermasalah dari teologi moralistik. Mungkin saja gereja kita juga udah lama sekali memahami yang salah. Maka itu kita kembali back to the gospel. Mari. Dan ini Bapak Ibu yang menjadi daya tarik dari kekristenan. Anak-anak muda itu tertarik kepada Kristus bukan karena usaha-usaha yang dilakukan secara usaha manusiawi semata. Ini pesan terakhir Bapak Ibu untuk di Komisi Kaleb ya, saya sering ketika berkunjung kita ngobrol ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bilang, saya ini sudah tua, saya ini nggak bisa apa-apa lagi.
Saya cuman bisa berdoa. Loh, saya langsung stop ya. Pasti kalau dia ngomong, ingat ya kalau langsung saya cuman bisa. Bukan, doa itu nggak cuman. Doa itu justru satu yang core, yang inti dalam kehidupan kita. Kok dibilang cuman bisa? Kalau cuman bisa berarti udah usaha terakhir dong. Berarti kita usaha dulu baru doa. Kan terbalik kan. Kita usaha sembari berdoa. Bahkan harusnya kita mulai dengan doa dulu. Di masa usia indah ini jangan kehilangan kisah indah bersama dengan Tuhan. Jangan hanya kita bicara dulu ya tentang Tuhan. Dulu saya melayani Tuhan, dulu saya gini, dulu saya pernah benar-benar mengalami Tuhan ketika itu dulu. Oke, puji Tuhan. Tapi yuk sampai saat ini tetap alamilah Tuhan dan nikmati kasih-Nya. Melalui apa? Bukan sekedar melalui rutinitas agamawi, tapi melalui relasi yang betul-betul sama Tuhan. Nikmati Dia dalam relasi yang intim. Nikmati kasih-Nya. Usia indah adalah masa yang indah untuk bersaksi pada generasi muda, berdoa pastinya dan berbagi kasih yang nyata. Karena ingat sebuah kutipan dari Bunda Teresa nih bagus. Jika kamu sibuk menghakimi, kamu akan kehabisan waktu untuk mengasihi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh hikmat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menghidupi Injil itu setiap hari ya Tuhan. Tuhan, isi hati kami di relung-relung terdalamnya Tuhan dengan kasih Tuhan, berikan kehangatan dalam hati kami sehingga kami tidak tahan untuk membagikan itu pada orang lain. Itu yang menjadi motivasi kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Bukan karena moralitas kami harus melakukan karena kami anak Tuhan, tapi karena memang didorong oleh rasa cinta kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kami juga melihat dunia yang butuh sekali tahu tentang Injil Tuhan. Dan itu boleh menggebu-gebu ada dalam hati kami. Ya Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu dalam keterbatasan kami Tuhan, kami percaya justru disitulah kuasa-Mu semakin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih penginjil Hizkia, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini bisa menguatkan kita dan kita boleh terus bersandar kepada firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Walaupun kita masih di rumah, tetapi kita masih boleh menjadi saluran berkat, memberikan persembahan melalui pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hitung Berkat-Mu. Mari kita memberikan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat
satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengiring malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan pada sore hari ini, Tuhan memberkati untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Komisi Kaleb, Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus memimpin setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman dan doa syafaat oleh penginjil Nova. Kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu anggota Kaleb yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Mewakili Badan Pengurus Komisi Kaleb, saya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Untuk penginjil Hizkia yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan. Kemudian Saudari Leniso yang sudah memimpin pujian pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati akan pelayanan mereka. Pada sore hari ini juga kita akan sama-sama menaikkan beberapa hal yang perlu kita dukung di dalam doa. Mari saya mengajak kita semuanya untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Jikalau kami masih dapat beribadah pada sore hari ini, itu semua hanya karena anugerah dan juga pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati akan setiap mereka yang sudah melayani Tuhan. Pimpin akan kehidupan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa bagi anggota Komisi Kaleb. Mungkin saat ini ada yang masih dalam keadaan sakit, yang menanti-nantikan pertolongan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka, memimpin kehidupan mereka, menguatkan akan iman mereka. Kami rindu mereka boleh dipulihkan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Baik itu kaki, mereka sulit untuk berjalan, baik itu kondisi tubuh yang lemah, Tuhan juga jamah dan pulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap anggota Kaleb, biar di masa-masa usia indah, mereka tetap optimis, mereka tetap memiliki hati yang penuh sukacita, memiliki rekan-rekan yang boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kami juga berdoa untuk badan pengurus, Tuhan berikan kesehatan, kerjasama yang baik di dalam memajukan akan Komisi Kaleb kami. Kami berdoa dan menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan keluarga mereka. Kebutuhan hidup mereka pun Engkau cukupkan, sehingga mereka tetap mengucap syukur untuk setiap hal yang mereka boleh terima dari tangan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, mengingat akan kondisi negara kami, di mana bahan-bahan pokok akan meningkat harganya. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan tolong, melalui pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengendalikan akan harga-harga bahan pokok ini. Dan juga kekurangan akan minyak dan bahan bakar. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan, sehingga semuanya boleh terjangkau, dan mereka boleh memperoleh apa yang mereka perlukan.
Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat kami. Biarlah masyarakat kami boleh merasakan keamanan, ketentraman, karena ada Tuhan yang menyertai akan negara kami. Kami rindu mereka juga mengalami akan keamanan bagi kehidupan mereka, baik dalam keluarga maupun dalam hidup bernegara. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, sehingga semua masyarakat Indonesia ini boleh merasakan kesejahteraan tinggal di negara yang Tuhan dirikan ini. Kami berdoa dan juga menyerahkan untuk kehidupan akan masyarakat Indonesia secara khusus di dalam menghadapi masa pandemi menjelang Lebaran. Biarlah semuanya bisa berlangsung dengan baik, dan kami berharap semoga virus baik itu COVID-19 ini tidak berkembang Tuhan, tetapi sungguh melalui vaksinasi kami boleh mengatasi perkembangan daripada virus ini. Kami mohon kiranya Tuhan tolong akan seluruh masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau mendengar akan doa kami, berkati akan seluruh anggota Komisi Kaleb dan juga keluarga mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah melalui ibadah kita pada sore hari ini, kita semua memperoleh berkat Tuhan. Amin.